kita ibadahnya. Apa kabar Kak Christine? Luar biasa. Apa kabar adik-adik yang di rumah, juga mama papa yang mendampingi? Masih sukacita ya, masih semangat ya mengikuti IMPA online kita di minggu ini. Wah, Kak Christine, nih kita harus lebih bersemangat hari minggu ini nih. Karena Tuhan sudah begitu baik menyertai kita sepanjang waktu hingga kita sampai di hari minggu yang ceria ini. Hari minggu ini kita mau ada apa aja nih Kak Christine? Pertama kita menyanyikan Mars PA dan memuji nama Tuhan, membaca Mazmur dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik yang didampingi oleh mama dan papanya di rumah tetap sukacita, tetap bersemangat. Kita mau menaikkan pujian kita. Yang pertama kita mau menyanyi Dari terbit matahari dan burung pipit yang kecil. Kita menyanyi adik-adik. Adik-adik, Kak Debbie mengundang adik-adik dan mama papa yang mendampingi. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah.
sana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Ezekiel. Terima kasih ya adik kami Ezekiel sudah membawakan doa pembuka kita. Nah, untuk selanjutnya kita masih mau memuji Tuhan nih Kak Christine. Apakah adik-adik di rumah bersama mama papa masih bersemangat? Ayo kita masih memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Kak Debbie, Kak Christine mau mengajak adik-adik bernyanyi lagu apa Kak? Aku gereja dan dilanjutkan Tuhan cinta semua anak. Mari kita menyanyikan dengan penuh sukacita. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pola menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Adik-adik masih semangat ya? Nah, sekarang ini kita mau mendengarkan teman kita. Siapa ya Kak Christine? Clarissa. Nah, teman kita Clarissa akan membacakan ayat Mazmur yang akan kita dengarkan bersama-sama. Kami persilakan adik kita Clarissa. Hari Minggu teman-teman, mari kita membaca Alkitab yang diambil Mazmur 100 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyi syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Wah, Kak Christine, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan ayat emas dari Mazmur. Nah, sekarang waktunya nih kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, silakan duduk yang manis, duduk yang tenang ya. Bersama mama dan papa yang mendampingi, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang bagaimana Kak? Dengan sikap yang baik, tenang. Nah, sudah siap ya? Kalau begitu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian kita. Kita menyanyi dari mana ya Kak? Baca kitab suci. Mari kita menyanyikan lagu ini.
suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik yang manis. Apa kabarnya? Pasti dalam keadaan sehat. Baik. Kita akan berdoa, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari adik-adik yang manis, duduk yang manis ya. Kita akan memohon Roh Kudus untuk membimbing kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus tetap memberkati kami. Dan saatnya Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Baik, adik-adik sudah pada duduk, kita akan mendengar firman Tuhan. Pasang telinganya untuk mendengar, pasang matanya untuk melihat, sehingga firman Tuhan yang akan kita dengar, yang akan kita pelajari pagi hari ini benar-benar masuk ke dalam hati kita dan kita bisa melaksanakannya dengan penuh sukacita. Baik adik-adik, tema kita hari ini yaitu beritakan kebaikannya kepada semua orang. Ayo ikuti Kak Ani ya. Beritakan kebaikannya kepada semua orang. Terambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Nah, adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh diikuti ya membaca Alkitab. Nah, adik-adik yang masih belum, mohon papa mama dampingin anak-anak kita supaya mereka juga boleh mendengar firman Tuhan. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan kepada Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaannya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah mengerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dari Allah yang menciptakan segala sesuatu.
supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian firman Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, inilah tokoh yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu seorang tokoh Alkitab namanya Paulus. Nah, Paulus adalah seorang yang dulunya sangat benci dengan Tuhan Yesus. Dia mau membunuh siapapun yang mengikut Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mengubahkan hatinya. Yang dulu menjadi pembunuh, sekarang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memanggil Paulus untuk menjadi anak pembawa terang. Tuhan Yesus mengubah Paulus yang dulu pembunuh menjadi pembawa kabar baik. Membawa kabar Injil kepada siapa? Kepada semua orang yang ada di muka bumi ini, tanpa kecuali, mau kulitnya putih, mau rambutnya keriting dan sebagainya. Paulus ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kebaikan kepada semua orang. Nah, hari ini Paulus bercerita kepada jemaat di Efesus, supaya jemaat di Efesus jangan khawatir, jangan cemas. Nah, Paulus ketika menyampaikan berita sukacita ini, dia tidak ada rasa takut. Dia tetap menulis surat, ya. Menulis surat kepada setiap jemaat yang dia singgahi. Tak henti-henti, tidak ada rasa putus asa, tidak ada lagi rasa kecewa. Yang ada dalam diri Paulus adalah bagaimana cara menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh umat di muka bumi ini. Nah, adik-adik, kita lihat dia sampai dia masuk ke dalam penjara. Bukan karena dia merampok, bukan karena dia mencuri, bukan karena dia melakukan hal-hal yang melanggar peraturan, bukan. Tetapi karena dia menyatakan kebenaran firman Tuhan, karena dia memberitakan firman Tuhan kepada semua orang, dia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Nah, sedihkah hatinya? Tidak. Patahkah semangatnya? Tidak. Tidak ada patah semangat. Tidak ada kesedihan dalam dirinya. Tapi yang ada di dalam dirinya adalah semangat yang membara, seperti api panas untuk menyatakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Dia tidak ada rasa putus asa, ya. Tidak ada sedihnya, ya. Kita tahu adik-adik, kalau dalam penjara, apa yang ada? Kita sering nonton ya, di dalam penjara, ukurannya kecil, semua dipasang besi, nggak ada tempat tidur, makanannya nggak seperti kita makan di rumah, serba menyedihkan. Tidak ada teman untuk bicara, ya. Nah, tapi Paulus, dia tidak sedih, ya. Dia tidak kecewa mengikut Tuhan Yesus, ya. Dia malah semakin percaya bahwa pilihannya saat ini adalah yang tepat, ya, tepat sekali. Hari ini Paulus mengingatkan kita, Kak Ani dan adik-adik yang di rumah, untuk juga berani, ya. Hari ini Tuhan Yesus menginginkan Kak Ani dan adik-adik menjadi Paulus kecil,
Ya, Tuhan menginginkan kita menjadi Paulus kecil, supaya kita juga memberitakan kebaikan kasih Tuhan kepada siapa? Kalau Paulus tadi kepada semua orang, ya, kepada siapapun, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, siapa saja, Paulus mau menyatakan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus menginginkan Kak Ani dan adik-adik kita juga harus seperti Paulus itu menyatakan kebaikan. Kasih kepada siapa? Tidak boleh pandang bulu, tidak boleh pilih-pilih, tapi kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Mau dia opa, oma, kakak, siapa lagi ya, yang warna kulitnya agak gelap, atau warna kulitnya agak putih, yang sawo matang, atau yang rambutnya keriting, atau yang hidungnya mancung dan pesek, atau matanya yang sipit, atau matanya yang bulat dan sebagainya. Hari ini Tuhan Yesus menginginkan kita untuk memberitakan hal kebaikan. Melalui apa Kak Ani saya boleh menyampaikan kebaikan kasih saya kepada orang-orang? Nah, banyak hal yang harus kita lakukan. Nah ini dia, kita lihat ya adik-adik. Nah, ini kakak dan adiknya, ya, lagi bersama-sama membaca cerita. Itu sebuah apa? Ada sukacita, ya, kebaikan, ya. Tidak ada rasa iri dan benci, tapi yang ada di tengah-tengah kakak dan adik adalah sukacita, kebaikan. Kita lihat yang sebelahnya. Nah, main sepeda. Yang ada apa yang nampak adalah sukacita, tidak ada yang menangis, tapi sukacita, ketawa. Ya, di bawah lagi kita melihat. Nah, adik-adik kita lihat bagaimana seorang teman berbuat baik, menyatakan kebaikannya dengan apa? Memberi makanan kepada temannya. Nah, di sebelah sana lagi kita melihat, nah, yaitu membersihkan lingkungan. Adik-adik, Kak Ani kan saya masih kecil, saya belum bisa membersihkan lingkungan. Adik-adik yang manis, bukan alasan untuk membersihkan lingkungan. Ketika ada sampah jatuh di rumah, ambil pungut, buang di tempat sampah. Ketika tempat tidur lagi berantakan, mama bilang, adik tolong mama bantuin bersihkan tempat tidur. Nah, sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus menjadi apa tadi? Menyebarkan kebaikan. Maka kita harus dengar kata mama, ya bersihkan, rapikan. Ya, banyak hal yang harus kita lakukan. Menolong teman, ya. Apalagi ya yang harus saya lakukan supaya saya boleh menjadi Paulus kecil? Ketika jatuh teman, apakah kita ketawa? Rasain lo jatuh. Enggak. Hari ini Tuhan Yesus menginginkan kita, ketika teman kita jatuh, mari kita tolong dia. Itulah yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Nah, ketika teman kita, saya punya makanan, tapi teman saya nggak punya, apa yang harus kita lakukan? Hari ini Tuhan Yesus menginginkan kita, mari berbagi. Apalagi yang harus saya lakukan, Kak Ani? Hari kita melakukan hal yang lebih baik lagi. Yang sangat yang lebih baik lagi adalah saya mau mendengar firman Tuhan. Nah, saya percaya adik-adik hari ini lagi duduk manis mendengar firman Tuhan. Ya, lihat teman-teman kita di sini. Ya, mereka mendengar firman Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan Yesus dengan sukacita, tidak ada sedih. Ada yang melihat teman-teman ini bersedih? Tidak. Mereka sukacita menyambut Tuhan Yesus.
Kami percaya adik-adik di rumah juga menyambut firman Tuhan hari ini dengan sukacita dan melakukan yang baik juga kepada teman-teman nanti harus dengan sukacita. Nah, Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, alangkah baiknya juga kita melakukan hal yang baik di mana di rumah bersama papa, mama, dan abang dan kakek, nenek. Setelah itu di mana lagi? Di luar rumah dengan teman-teman yang di lingkungan. Setelah itu di mana lagi? Di sekolah. Yang pasti di mana kita berada, mari kita tebarkan kebaikan. Ya, berbuat baik kepada setiap orang tanpa melihat siapa dia, sukunya apa. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita berjanji. Apa yang harus kita lakukan? Saya mau menjadi anak yang baik. Apalagi saya mau menjadi yang mengasihi Tuhan Yesus. Saya mau berbuat baik kepada semua orang. Beratkah itu? Memang berat adik-adik. Tapi satu hal, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Firman Tuhan hari ini bukan hanya berlaku buat adik-adik di rumah, tetapi berlaku juga buat Kak Ani, berlaku juga buat papa dan mama, dan berlaku buat adik-adik. Mari sama-sama kita katakan kembali sekali lagi ya, sama-sama dengan Kak Ani ya. Saya mau menjadi anak yang baik. Saya mau menjadi anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Dan saya mau berbuat baik kepada semua orang. Demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar. Mohon berkati kami Tuhan, agar kami boleh menjadi Rasul Paulus kecil, yaitu menyatakan kebaikan, menyatakan kasih Tuhan kepada siapapun yang ada di muka bumi ini. Mari Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu. Mari Tuhan, Engkau jadikan kami sebagai berkat bagi orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami dengan kuasa-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini, Tuhan materaikan di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami memohon. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan kita, berkat dari Tuhan yang sudah kita terima selama ini. Kak Debbie dan Kak Christine mengajak adik-adik mengumpulkan persembahan sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Tapi nanti bagaimana caranya Kak mengumpulkannya? Kan kita di rumah aja. Bagaimana caranya Kak Christine? Adik-adik boleh minta tolong sama mama papa untuk mengantarkan persembahannya ke gereja, atau melalui nomor rekening gereja kita yang sudah dikirim oleh kakak layan masing-masing. Nah, Papa dan Mama pasti juga sudah mengetahui caranya. Jadi, adik-adik boleh minta tolong kepada Papa dan Mama. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik dan kita naikkan pujian kita. Kita menyanyi dari mana, Kak? Aku bawa dan berikan persembahan. Mari kita menyanyi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Untuk doa persembahan kita kali ini,
kita akan diajak berdoa nih oleh siapa nih Kak Christine? Adik kita yang bernama Grisela. Nah, kita harus menyiapkan diri kita menghadap Tuhan, mengucapkan terima kasih atas persembahan ini ya adik-adik ya. Kami persilakan adik kami yang terkasih Grisela membawakan doa persembahan. Tuhan Yesus berkati semua persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mau masuk nih di penghujung ibadah kita. Tapi sebelumnya Kak Debbie dan Kak Christine mau ajak adik-adik sedikit bolehlah kita berolah gerak ya dengan menaikkan pujian kita ini. Jadi caranya begini, kita menyanyikan lagu, judulnya apa Kak Christine? Bermacam-macam anak. Nah di kata-kata lagu itu nanti ada yang menyatakan warna kulit dan warna rambut. Kita menyanyikannya dengan bergerak, yang satu nanti ada yang jongkok dan ada yang berdiri. Adik-adik boleh mengikuti ya, seperti yang Kak Debbie dan Kak Christine lakukan di sini. Ayo kita menyanyi dan berolah gerak. Macam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Terima kasih adik-adik yang masih setia mengikuti ibadah kita, yang masih didampingi oleh Mama dan Papa. Dan sekarang kita berada di penghujung ibadah kita. Untuk itu Kak Christine, kita mau tetap menaikkan pujian kita dan menyanyikan lagu ini yang berjudul apa Kak? Yesus berpesan dan dilanjutkan, sudah waktunya. Baiklah, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama ya adik-adik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan, kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik, juga Mama Papa yang di rumah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita dengan membawakan doa penutup kita. Marilah kita berdoa. Adik-adik, Kak Debbie mengajak untuk bersikap yang baik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Tuhan berkenan menerima puji-pujian kami, menerima persembahan kami, dan memberkati kami dengan firman-Mu. Kami tahu masih banyak melakukan kesalahan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Tolong Tuhan senantiasa berkati juga orang tua kami, gereja, sekolah kami, juga seluruh bangsa Indonesia di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan Yesus punya kuasa dan berkat-Mu selalu melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, Kak Christine, kita sudah selesai ya ibadahnya. Adik-adik, terima kasih ya sudah tetap
tetap setia, sudah sukacita mengikuti ibadah bersama Kak Debbie dan Kak Christine. Minggu depan jangan lupa tetap mengikuti ibadah kita ini ya. Nah, karena kita masih di dalam masa pandemi COVID-19 ini, Kak Christine mau menyampaikan sesuatu kepada adik-adik? Boleh, silahkan disampaikan. Adik-adik tetap jaga kesehatannya dan jangan kemana-mana, tetap menuruti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan jangan lupa ya, adik-adik tetap terus berdoa kepada Tuhan agar kita dapat beribadah seperti biasa lagi di gereja. Ya, Kak Debbie pun menambahkan, kita punya kebiasaan-kebiasaan baru yang sudah baik sekali dianjurkan oleh pemerintah kita. Tentunya untuk kesehatan kita bersama, jangan lupa adik-adik juga sering mencuci tangan, memakai masker, dan selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Kita ketemu minggu depan. Jangan lupa tetap saksikan ibadah online kita bersama PKPA GPIB Immanuel Pekanbaru. Salam sehat, sukacita. Tuhan Yesus memberkati.